Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Mohon maaf semua atas ketidaknyamanan ini. Baik, sekarang kita sambung. Ana tadi tanya ke Ahsanul Arif ya. Tat. Baik, Ahsanul Arif. Tadi Ustadz sudah sampaikan bahwa syarat naat man'ut itu harus ada setidaknya 4 kesamaan antara naat dan man'ut. Boleh sebutkan satu, akhi? Karena ingat yang pertama nih, mu'annas dan mudzakkar. Ya, maksudnya gimana itu mu'annas dan mudzakkar? Jadi kalau ada tak marbutoh, berarti naabnya juga harus tak marbutoh. Ulangi, bila ada tak marbutoh, bila ada tak marbutoh. Bila ada tak marbutoh di naabnya, di mana? Di man'utnya. Di man'ut. Bila ada tak marbutoh di man'utnya, otomatis naabnya pun juga harus ada tak marbutoh. Baik, ahsanta. Contohnya lazis. Ya, dah 6. Cukup Ahsanul Arif, syukran. Kemudian kami ingin tanya ke Bu Lestari, ada? Ya Ustadz, ada. Ya, tolong sebutkan syarat yang kedua apa Bu, yang harus sama antara naat dan man'ut. Harus sama jumlahnya. Harus sama tunggal jumlahnya atau jamak gitu. Ya. Jelaskan gimana bila kalau misalnya man'utnya tunggal, sifatnya juga harus tunggal juga. Kalau jamak, sifatnya harus jamak juga. Iya, baik. Syukran Bu Lestari. Ya, selanjutnya kami minta Dzikri, ada Dzikri? Ada Ustadz. Ya, boleh sebutkan yang ketiga Dzikri? Harus sama nakiroh ataupun marifatnya Ustadz. Sama antara apa? Naat dan man'utnya. Taib, antara naat dan man'utnya ya. Taib, syukran Dzikri. Terakhir Bu Aires, boleh sebutkan satu lagi? Harokat akhirnya. Harokat akhirnya. Kenapa harokat akhirnya, Bu? Kalau kalau man'utnya marfu, maka naatnya juga marfu. Taib. Kalau tak marbutoh, maka naatnya juga tak marbutoh. Bukan. Kalau tak marbutoh beda, itu tadi yang pertama sudah disebutkan ya. Oh iya. Intinya di harokat akhirnya harus ada kesamaan. Iya. Nah, syukran Bu Aires, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah beberapa peserta sudah ditanyakan dan bisa menjawab dengan baik Ustadz. Berarti insya Allah sebagian besar sudah bisa paham dengan apa yang tadi antum sampaikan. Baik, selanjutnya bisa dikembalikan kepada Ustadz. Fadhal. Boleh bertanya? Baik ya, begitulah tadi untuk naat dan man'ut. Jadi intinya yang menjadi patokan ya man'utnya ya, yang disifatinya untuk mengikuti ya yang lainnya. Ini soal ini Sony. Ya Pak Sony, kenapa angkat tangan? Ada yang mau ditanyakan? Iya, ada yang mau di. Baik, sebentar Randi. Ada yang mau Anda tanyakan, Ustaz? Jadi kalau tadi kan ini kalau boleh dibilang kan seperti penjelas ya Ustaz ya. Contohnya tadi apa? Fakihatun ladzidatun, buah yang lezat. Tapi Anda masih agak bingung perbedaannya dengan mubtada dan khobar itu apa ya Ustaz? Memang sih kalau secara persyaratan kan kalau mubtada khobar tidak ada syaratnya dan tidak membentuk arti yang gitu kan. Misalnya kan al-qalamu maksurun tidak ada yangnya gitu kan. Tapi secara apakah secara kaidah bahasa Arab penggunaan kata yang ini jadinya maknanya ada yang berbeda juga gitu. Baik. Pertanyaannya? Ya. Baik, jelas ya untuk mubtada dan khabar ya, dengan naat dan man'ut ini berbeda. Ya, ini berbeda ya, baik dari sisi kaidah tentu ya apa yang telah kita jelaskan kaidah mubtada dan khabar dengan kaidah naat dan man'ut ini ya jelas jauh berbeda.
Akan tetapi selain itu yang membedakan adalah apa? Biasanya naat manut ini adalah untuk ya mensifati atau memberikan sifat ya daripada manut ya, yang disifati tadi. Contohnya ya fakihatun ladzidatun ya. Lezat ini kan sifat ya. Atau misalkan apa? Shaghiratun kecil ya. Menunjukkan sifat daripada yang disifati ya. Isim yang sifati yang disifati. Akan tetapi yang mubtada dan khobar ya ini dia apa? Dia sudah menjadi jumlah yang sempurna. Mubtada khobar ini sudah menjadi kalimat yang sempurna, jumlah yang sempurna. Ya, akan tetapi bedanya kalau naat dan man'ut ini ya jika hanya ya dalam satu kata kalimat hanya ada naat dan man'ut, dia itu belum menjadi ya kalimat yang sempurna. Ya, itu adalah perbedaan. Ya. Jadi kalau mubtada khobar ini sudah sempurna kalimatnya ya dengan ada mubtada dengan adanya khobar ya ini sudah sempurna. Akan tetapi ketika hanya naat dan man'ut ini ya belum sempurna. Ketika apa? Ketika ada jar dan majrur ya jar dan majrur ini tidak sempurna ya fil masjidi ya siapa yang di masjid ya misalkan Muhammadun fil masjidi ini baru jelas ya Muhammadun sebagai mubtada fil masjidi sebagai apa? Sebagai khobar. Kita sudah sempurna ya jelas. Tetapi kalau fil masjidi saja ini belum jelas ya apa maksudnya fil masjidi siapa ya sama dengan ya naat man'ut. Kalau hanya naat man'ut ya ta'irun shaghirun ini belum jelas ya. Tapi kalau dibaca al uskuru ta'irun shaghirun ya maka ini menjadi mubtada dan khobar ya al uskur sebagai mubtada ta'irun shaghirun sebagai khobarnya ini sudah menjadi sempurna seperti itu Pak. Baik, syukran Ustaz, barakallahu fiik. Bisa dipahami Pak Sani? Insya Allah bisa, Ustaz. Iya, jadi pembeda antara naat man'ut dengan mubtada khobar itu kaitannya sama sempurna, sudah sempurna atau belumnya sebuah kalimat gitu ya. Tadi Ustaz sudah sampaikan seperti itu. Mungkin Anda berikan contoh Ustaz. Misal dikatakan ar-rajulu tabibun. Ar-rajulu atau gini, ar-rajulu tawilun. Ar-rajulu tawilun. Secara arti apa coba Pak Sani? Ar-rajulu tawilun. Rajul. Laki-laki itu seorang murid. Tawil tinggi, taib. Itu tawilun dengan nakirah atau dengan ma'rifah? Tawilun nakiroh. Ya, dia nakirah dan dia statusnya sebagai khobar. Ya. Nah, laki-laki itu tinggi. Ketika tawilun diberikan alif lam menjadi ar-rajulut tawilu. Artinya apa? Ar-rajulut tawilu. Artinya apa? Laki yang tinggi. Nah, laki-laki yang tinggi itu. Nah, ketika dikatakan ar-rajulut tawilu itu sudah sempurna belum kalimatnya? Belum harusnya. Belum. Orang nggak paham laki-laki yang tinggi itu. Paham nggak? Nggak paham. Nah, maka ini baru menjadi mubtada, masih butuh kepada khobar. Misalnya dikatakan ar-rajulut tawilu tabibun. Laki-laki yang tinggi itu adalah seorang dokter. Ketika dikatakan seperti itu baru bisa paham, ya. Seseorang yang kita ajak bicara baru bisa paham. Itu pembeda antara naat man'ut dengan mubtada khobar. Gitu Pak Sani ya. Baik Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya nih Ustaz. Tadi Randi, jadi mau tanya? Iya Ustaz. Nah, yaitu untuk kaidah yang tadi ya mengenai naat man'ut itu kan harus sama ya akhir harokat akhir. Tapi yang di ini Ustaz yang wa mahmudun tolibun kaslanu itu kok kaslanu Ustaz, nggak kaslanun gitu Ustaz. Ayo. Ya, baik. Jawab sekarang atau nanti Ustaz? Nah, Ustaz. Itu mau dijawab sekarang atau dijawabnya nanti? Boleh deh sekarang ya. Kalau tidak salah untuk bagian latihan yang keempat. Iya.
nanti deh ya, anak akan bahas pada latihan yang keempat. Ya, ditunda dulu Intinya jawabannya ya. Untuk Kaslanu ini bukan salah tulis ya, atau salah cetak. Ini memang Kaslanu, tapi ada kaidah. Insya Allah akan jelas. Dipending dulu Akhrandi ya. Mana suaranya Akhrandi? Iya, taib. Barakallahu fiik. Terakhir, silakan yang lain. Iris. Ada pertanyaan? Ya, untuk harokat akhir yang harus sama, saya lihat di sini contohnya belakangnya domah atau domah tain semua ya. Apakah mungkin naat man'ut itu harokat akhirnya fathah atau kasroh? Atau kasroh tain atau fathah tain? Terima kasih Ustaz. Maka, Ibu Iris tadi bertanya ya, di sini contoh naat man'ut ini untuk harokat akhir semuanya domah. Kira-kira ada nggak kemungkinan selain domah nih, misalkan kasroh tain atau fathah tain atau ya yang lainnya? Maka yang paling pertama yang harus kita perhatikan adalah ya, yang menjadi patokan adalah man'ut. Yang menjadi patokan ya awal adalah man'utnya yang disifati. Ya, nanti lihat apakah dia dhammah tain ataukah dia kasrah tain atau apakah dia fathah tain. Dan nanti ya kondisi harokat si sifat yang disifati ini atau man'ut ini tergantung ya. Nanti apakah dia ya sebagai nanti mungkin majrur ya, contohnya apa contohnya ya, mungkin al-waladus saghiru fi sayyaratil jamilati mungkin. Ya, contohnya as-sayyaratu al-jamilatu. Ya, as-sayyaratu al-jamilatu. Kemudian ya, as-sayyaratu itu didahului oleh huruf jar atau fi ya, didahului huruf jar yang bentuknya fi. Ya, maka fi sayyarati. Ya, fi sayyarati. Maka as-sayyarati ini menjadi patokan ya untuk sifat yang selanjutnya. Contohnya al-jamilah yang bagus. Maka dia tidak boleh diberikan al-jamilatu. Maka mau nggak mau dia harus mengikuti si man'ut tadi ya. Fi sayyarati al-jamilati. Ya, atau tidak diberikan alif lam ya, fi sayyaratin. Ya, maka harus mengikuti ya jamilatin. Maka yang jadi patokan ya man'utnya. Ya, bisa tidak berubah harokat ya, bisa. Ya, tergantung posisi si man'ut tadi ya, dengan kalimat-kalimat yang didahului seperti itu. Jelas? Jelas ya. Ustaz, alhamdulillah. Baik, ya. Barakallahu fiikum. Didahului oleh barakallah. Ya, dia menjadi kasrah. Ya. Nah, untuk para peserta yang lain kita mungkin lanjutkan dulu. Nanti bila ada yang ditanyakan bisa pada sesi tanya jawab selanjutnya. Baik, fadhil Ustaz. Baik, sekarang ya jika sudah jelas apa yang Anda jelaskan dari sisi kaidah, cara membaca maupun ya makna, maka kita lanjut kepada tamarin ya, latihan-latihan. Yang pertama adalah ya raqmul awal, nomor yang pertama iqra waktub. Ya, bacalah, waktu dan tulislah. Ya, ini sekitar ada 9 ya atau 10 ya, 10. Silakan. Mungkin ada yang mau menjawab atau membaca. Iya. Kami beri kesempatan, silakan siapa yang mau menjawab atau membaca nomor 1 sebelum kami tunjuk. Mau ditunjuk aja kayaknya Ustaz. Akhteza mawjud. Ya, fadhal akhi iqra. Nomor 1 Ustaz ya. Ya. Mahmudun thalibun qadimun. Mahmud adalah Coba perhatikan lagi akhteza di situ. Oh, afwan. Nah. Muhammadun thalibun qadimun. Muhammad adalah mahasiswa yang lama. Kaif Ustaz? Muhammad adalah mahasiswa yang lama. Baik, mungkin boleh ditanya Ustaz, kenapa bacanya seperti itu? Ya, baik. Ya,
untuk dari sisi mana ya Muhammad adalah mahasiswa atau siswa yang lama. Sekarang mungkin yang tanya ya kenapa kodimun menjadi kodimun bukan menjadi kodiman atau kodimin? Karena dari man'utnya sendiri adalah muzakkar. Lah, yang Ustaz tanyakan kenapa harakatnya? Bukan muannas atau mudzakarnya, tapi harakat akhirnya. Kenapa menjadi kodimun ya? Sesuai dengan kaidah awalnya Ustadz bahwa dari man'utnya sendiri dia tidak ada alif lam, sehingga naatnya juga mengikuti kaidah tersebut, Ustadz. Maksud antum mungkin karena tidak alif lam sehingga man'utnya menjadi domatain ya. Domatain. Maka naatnya juga menjadi domatain. Domatain. Baik. Kira-kira nih posisi si thalibun, ya kan dia man'ut ya. Kita sepakat dia man'ut. Baik. Selain man'ut kira-kira ada nggak posisi dia? Maksudnya selain man'ut apa kira-kira? Iya, kedudukannya akhtaza. Kedudukannya selain man'ut kira-kira ada nggak yang lain? Apa hanya man'ut saja? Kedudukannya sebagai khobar. Sebagai khobar, Ustaz. Khobar. Makanya dia menjadi domatain atau marfu. Masya Allah. Ya. Baik. Nah, kita Muhammad sebagai apa? Kalau thalibun sebagai khobar, Muhammad sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Ya, kemudian juga Muhammad ini ma'rifah apa nakirah? Ini Muhammad nggak ada alif lamnya nih. Nakirah apa ma'rifah? Nakirah, Ustaz. Dari mana antum kenali itu nakirah akhtaza? Afwan. Labas. Ana lupa kaidah, ana lupa untuk kaidah nama-namanya. Ayo. Afwan. Kalau untuk nama orang ya, walaupun dia tidak ada alif lamnya, maka langsung menjadi apa? Ma'rifah. Karena sudah jelas nama orang ya. Muhammad ya Muhammad, ya, sudah jelas. Tidak perlu diberikan alif lam. Ya. Fil al-Muhammadu ya, tidak pernah ya ada al-Muhammad. Maka walaupun tidak alif lamnya atau ciri-ciri ma'rifatnya, maka dia dimasukkan kategori ma'rifah karena nama orang. Baik. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fiik, akhtaza. Nah, barakallahu. Selanjutnya dari akhwat, kami pinta Mbak Musfira ada? Ada, Ustaz. Ya. Silakan baca nomor yang kedua, Mbak Musfira. Ya, bismillah. Azalika rajulu mudarrisun jadidun. La huwa tabibun jadidun. Oke, Ustaz. Baik, boleh dibaca ulang, kemudian diperhatikan alif lam dan juga setiap hurufnya. Diulang. Azalika rajulu mudarrisun jadidun. La huwa tabibun jadidun. Tak apa kok? Tabibu atau tabibu? Naam. Tabibun. Ayo. Tabibun, Ustaz. Ayo. Jadidun. Tabibun jadidun. Baik. Artinya apa kira-kira? Apakah laki-laki itu mudaris? Apakah laki-laki itu Ana mudaris. Ana ya saya sebagai mudaris atau mudaris. Artinya sudah kita pelajari ya, mudaris. Ada mudarisun, ada mudarisatun. Pelajar Ustaz. Mudarisun. Nah, kalau ada yang belajar, ada yang. Kenapa Ustaz? Kalau ada yang belajar, berarti ada yang Oh iya. Ya. Guru ya Ustaz. Nah, ayo, baik guru. Apakah laki-laki itu seorang guru baru? Bukan, dia siswa baru. Dokter baru Ustaz. Maaf. Dokter baru. Ya. Boleh karena di sini man'ut diberikan yang ya boleh. Darisun jadidun, apakah dia
ya apakah laki-laki itu ya guru yang baru? Tidak, dia adalah dokter yang baru. Ya, maka boleh ditambahkan yang, ya. Seperti itu. Baik, Ibu Musfira, saya mau nanya, ya. Iya. Di sini apa namanya? Seingat ya, namanya isim apa? Ya, nomor 2. Ya, huruf yang pertama. Azarika. A-nya ini apa, isim apa namanya? Atau huruf apa? Wan, huruf apa? Huruf. Mungkin yang lain bisa bantu jawab, Ustadz. Peserta yang lain. Ada yang lain mungkin? Ya, yang penting ini bukan huruf jar ya. Ini bukan huruf jar. Ustadz bertanya huruf A di awal nomor 2. Yang itu kan, Ustadz? Ada Rika? Baik. Nah, itu isim apa, Bapak Ibu? Atau huruf apa? Huruf istifham. Ayo. Huruf atau isim istifham. Syukran Bu Anita. Istifham ini apa namanya? Untuk menanya, untuk menanyakan, bertanya. Selain A nanti ada hal, ya. Selain A nanti ada baik. Barakallahu fikum. Baik, Nuwasil, kita lanjut. Nomor 3. Baik. Ya, syukran Mbak Musfira. Selanjutnya untuk nomor 3, kami minta Andi Wulan, ada? Ada, Ustadz. Iya, fadhal Andi. Sebentar. Ya. Ada dari Sun Sahilun. Ini dari. Bisa diulang cara bacanya? Ada dari Sun Sahilun. Dari Sun Sahilun. Astadin kalilan, Ustaz. Ayo. Ya, dari Sun Sahilun. Ya, belum pernah kita pelajari, ya. Dari Sun tidak ada ya-nya. Ya, Sahilun juga di sini tidak ada ya-nya, ya. Maka apa kira-kira ya cara membacanya selain dari Sun Sahilun? Pandulan. Boleh diganti cara membacanya. Ada. Baik, kira-kira menurut Bapak Andi ya, dari Sun sama Sahilun apa artinya? Saya nyari belum ketemu, Ustaz. Ayo. Ya. Di sini boleh dibaca dengan ya darsun. Oh, ya. darsun. Ada bisa diulang? Ada darsun Sahilun ya, Ustaz. Huruf tengahnya disukun juga sama dengan Sahlun. Oh, Sahlun. Nah, bisa diulang boleh? Ada darsun Sahlun. Ada darsun Sahlun. Betul. Ya. Apa artinya kira-kira? Ada darsun Sahlun. Ya. Ada apa artinya ada, Pak? Ini. Ini. Darsun? Belajar ya. Pelajaran ya. Darsun artinya pelajaran. Sahlunnya apa sahlun? Ya. Lawan kata daripada sahlun adalah so'batun. Ya, sulit. Mudah berarti, Ustaz. Berarti mudah. Ayo, Masya Allah. Ya. Hadza darsun sahlun. Berarti artinya apa kira-kira, Pak? Ini pelajaran yang mudah. Ini pelajaran yang mudah. Boleh diberikan yang ya. Ini pelajaran yang mudah. Baik. Kemudian kita lanjut kepada nomor yang keempat. Silakan Ibu Anita. Nomor 4. Baik, Ustaz. Ayo. Abbasun tajirun syahirun. Abbas adalah seorang pedagang yang terkenal. Syahirun bermakna masyhurun. Ya, syahirun artinya adalah masyhur. Apa masyhur? Terkenal. Ya, masyhurun artinya adalah terkenal. Abbas sebagai apa, Ibu? Ininya
Abbas sebagai mubtada, Ustaz. Baik, tajirun. Tajirun sebagai khobar, bisa juga sebagai man'ut. Man'ut. Baik, syahirun sebagai? Syahirun sebagai na'at. Daripada daripada tajirun. Tajirun. Ayo, baik, insyaallah. Mumtaz Ibu Anita ya. Jazakallah khair. Baik, kita lanjut kepada nomor yang kelima ya. Silahkan Ibu Janan, ada? Maujud Ustaz. Baik, silahkan. Bilalu muhandisun kabirun. Boleh diulang cara membacanya? Bilalun muhandisun kabirun. Yang benar menurut Ibu Bilalu apa Bilalun? Bilalun Ustaz. Ayo, Bilalun karena Bilal nama laki-laki apa perempuan? Nama laki-laki. Nama laki-laki maka harus di domatai. Adapun nama perempuan ya silakan diberikan domah saja. Khadijah tuh, Aminah tuh, ya Aisyah tuh, tapi nama laki-laki harus diberikan domatain ya. Tak Bilalun. Artinya apa Ibu kira-kira? Bilal adalah seorang insinyur yang besar. Wah, ya Bilal adalah seorang insinyur yang besar. Insinyur yang besar. Baik, Bilal ini posisinya sebagai apa? Sebagai mubtada Ustaz. Ayo, sebagai mubtada. Maka mubtada membutuhkan khobar. Betul tidak Ibu? Nah, kalau mubtada pasti membutuhkan khobar, betul? Iya. Baik, khobarnya apa kira-kira? Khobarnya muhandis. Ada khobarnya muhandis, betul. Ya, kemudian di sini ada naat man'ut. Man'utnya yang mana? Man'utnya yang muhandis. Ayo, naatnya? Naatnya kabir. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair. Syukran Ibu Janan ya. Baik, kita lanjut kepada atau ke dalam nomor 6. Ibu Lestari silakan. Ada? Al-Mawjudah. Ibu Lestari. Baik, Ibu Linda silakan. Apa Ustaz tadi mic-nya lupa saya nyalain. Oh ya, Ibu siapa ya? Ibu Lestari ya? Lestari. Iya. Ayo, silakan. Nomor 6. Al-Inhilizi yaitu lugotun so'batun. Ayo, artinya? Bahasa Inggris adalah bahasa yang susah. Susah atau sulit ya. Baik. Oh iya. Al-Inhilizi yaitu lugotun so'batun. Ya, bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit atau bahasa yang susah. Ya, Al-Inggrisiyah sebagai apa di sini? Mubtada. Ada ya. Lugotun sebagai khobar atau man'ut. Maka so'bah sebagai naat. Sebagai naat. Mumtaz, insyaallah. Ron, jazakallah khair. Baik, kemudian ya kita lanjut kepada ya Ibu Linda nomor 7 silakan. Tidak ada Ibu Linda? Baik, ada Ustaz. Ada Ustaz. Silakan Ibu Linda nomor 7. Anta rajulun ghaniyun. Ya. La ana rajulun faqirun. Artinya, boleh? Apakah laki-laki itu kaya? Ya, anta apa artinya anta? Apakah kamu
Rojulun itu laki-laki ya, Ustaz? Iya. Laki-laki dewasa ya. Apakah kamu laki-laki kaya? Bukan. Saya laki-laki yang fakir. Baik. Ya, apakah kamu laki-laki yang kaya? Tidak. Ya, saya adalah laki-laki yang fakir. Ya. Baik, Ibu, kalau ada isim istifham, baik a maupun hal, maka jawabannya wajib dua. Yang pertama apa? La dan na'am. La dan na'am. Ya, ketika ada hal atau a, maka jawabannya harus dua. Ya, atau memilih di antara dua. Na'am atau la. Ya, baik. Di sini menggunakan la. Baik. Kita lanjut ya. Zikri. Ya, nomor 8 silakan. Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Kairo adalah kota yang besar. Kairo adalah kota yang besar. Ya, baik, mumtaz. Syukran, jazakumullah khair. Afwan Ustaz. Miftahuddin mawjud? Syekh Miftahuddin mawjud? Mawjud. Ibu Musfirah mawjud? Iya, Ustaz. Baik, tafadhali. Iqra' raqam mutasi, baca yang nomor 9. A'anta mudarrisun kadimun? La, ana mudarrisun jadidun. Artinya, Ibu? Apakah kamu guru lama, guru yang lama? Bukan, saya guru yang baru. Ya. Apakah kamu ya seorang guru yang lama? Tidak, saya adalah seorang guru yang baru. Ya, baik. Syukron ya Ibu Musfirah. Jadi untuk anta ini ya tidak boleh diubah ya harokatnya antu atau anti ya, kecuali mungkin untuk perempuan ya anti boleh ya, tapi untuk laki-laki anta tidak ada. Baik, syukron ya Ibu Musfirah. Kita lanjut kepada Ahrandi. Ada Ahrandi? Baik, tafadhal Iqra' raqmul 10 ya, baca nomor 9. Hamidun talibun kaslanu. La huwa talibun mujtahidun. Apakah Hamid murid yang malas? Tidak, dia murid yang rajin. Dia murid yang rajin atau sungguh-sungguh ya, boleh. Baik. Kita selesai untuk latihan yang pertama, maka kita nuwasil ila ma ba'd ya, kita lanjut pada halaman selanjutnya, halaman 49 ya. Latihan yang kedua, dha fil faraghi fil jumalil atiyati na'tan munasiban ya. Dha ini kata perintah, fil amar, letakkanlah ya fil faraghi di tempat yang kosong. Apa? Fil jumalil atiyah ya, pada kalimat-kalimat di bawah ini atau pada kalimat-kalimat berikut, apa yang ditaruh? Na'tan munasiban ya, naat atau sifat yang sesuai ya, sifat yang sesuai, baik sesuai apanya, maknanya maupun sesuai kaidahnya ya, yang sesuai baik sesuai maknanya maupun sesuai dengan kaidahnya. Baik, barakallahu fikum. Silakan dilanjutkan Pak Soni untuk nomor 1, boleh. Khadimatun nama ibu-ibu. Khadijatu Tolibatu. Khadijatu Tolibatun ya. Tolibatun. Ayo, Tolibatun di sini baru sebagai man'ut, Pak. Ya, sebagai man'ut. Maka na'atnya kira-kira apa nih diisinya dengan apa? Ya. Khadijah adalah seorang siswi yang titik-titik. Nah, kira-kira apa nih? Seorang siswi yang
apa ya terakhir? Kaslanun. 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 Kaslanun ya. Tidak boleh diberikan tanwin ya untuk kaslanun. Tapi ada apa insya Allah ya. Nanti untuk kaslanu ya itu nanti akan Ana jelaskan kalau nanti pada baik ya. Apa kira-kira artinya Khadijah itu thalibatun kaslanu? Khadijah adalah seorang murid yang malas. Ayo. Baik, kemudian ya nomor 2. Silakan Ahrandi. Ahrandi sudah tadi ya? Ahrandi sudah belum? Sudah tadi nomor 10 tadi sebelumnya, Ustaz. Ayo, sudah. Baik, berarti Ibu Teza, Ibu Teza ya. Pak Teza. Teza, Ustaz. Ayo. Ustaz. Teza. Khalidun. Ustaz. Khalidun tajirun ghaniyun. Ayo. Khalid adalah pedagang yang kaya. Khalid adalah pedagang yang kaya. Baik, betul ya. Jazakumullah khair. Baik, kemudian Ibu Yani nomor 3 boleh. Bu Yani izin tidak bisa hidupin suara, Ustaz. Ayo. Ibu Yosi, silakan. Bu Yosi nomor 3 boleh dicoba. Bu Yosi juga tadi izin, Ustaz. Ayo, izin. Silakan Ahsanul Arif, tafadhal. Rahmat Salih. Hamdat. Iya, Rahmat Salih ya. Ini berarti masih nomor 3 ya, Tat ya? Iya, nomor 3 belum ada yang jawab. Al-Arabiyyatun lughatun Kaifa akhi al-Arabiyyatun? Al-Arabiyyatun lughatun mudah tuh lupa tadi. Oh, sahlatun. Al-Arabiyyatun betul atau tidak? Al-Arabiyyatun salah ya kan? Dibaca tun, betul tidak? Oh, afwan. Dhammah tat. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Ayo, apa artinya? Bahasa Arab, bahasa yang mudah. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Yang mudah. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Ayo, baik. Kita syukron ya. Afwan dari. Baik, Ibu Iris silahkan. Murabi. Al-usfuru ta'irun saghirun. Ayo, artinya? Burung pipit itu ta'ir apa? Burung yang kecil. Burung yang kecil ya. Maka al-usfur dengan ta'ir ini beda nggak? Dari sisi mana? Usfur. Kalau dari sisi beda. Beda ya. Kalau ta'ir ya, ini adalah burung secara umum ya. Ta'ir burung secara umum, adapun usfur ini salah satu jenis daripada burung. Ya. Kita di sini artikan ya untuk memudahkan burung apa? Burung pipit. Burung pipit. Ya, ayo, syukran ya Ibu Eres. Baik. Nuwasil ila ar-raqam al-khamis. Kita lanjut kepada nomor yang kelima. Silakan. Andi Wulan, tafadhal. Coba kembali nomor 5. Stop. Tatafahu faqihatun. Ada kosakatanya di halaman 47 awal lah. Ya, bentar Ustaz lagi. Ada anak saya ganggu. Baik.
Saya skip dulu. Tafahatun. Untuk nomor 5 ya, kata pertamanya ada halaman di halaman 47 ya. Baris ke-9 ya, baris yang ke-9. At-tafahatun faqihatun ladidun. Apel adalah buah yang lezat. Apel adalah buah yang lezat. Baik, untuk sisi artinya sudah betul. Untuk cara membacanya boleh diulang, Pak Andi? Afwan. Al-tafahu faqihatun ladidun. Bukan at-tafahu, akan tetapi at-tufahu. At-tufahu, ya. At-tufahu, gitu. At-tufahu faqihatun ladidun. Faqihatun ladzidun. Ini untuk faqihatunnya kan sebagai man'ut, dia muannats ya, ada ta marbuthahnya. Kira-kira ladzidun perlu nggak dimuannaskan dengan diberikan ta marbuthah? Perlu, Ustaz. Karena harus sama ya, jenisnya harus sama. Baik, maka ladzidun apa ladzatun jadinya? Ladzidun. Ladzidun. Faqihatunnya ini muannats nih, Pak, perempuan. Ta marbuthah. Berarti ladzidun apa ladzatun? Ladidatun. Iya, ladzidatun ya. At-tufahu faqihatun ladzidatun. Kenapa ladzidatun bukan ladzidun? Karena faqihatunnya sebagai man'utnya dia muannats, ya ada ta marbuthah. Begitu Pak ya? Ya. Ayo, Pak ya, Pak Andi ya. Baik, jazakallahu khair. Baik, Ibu Anita silakan. Prof Mustadis. Baik Ustaz. Ana mudarrisun jadidun. Saya seorang guru yang baru. Ana mudarrisun jadidun. Saya adalah ya guru yang baru. Ya, baik. Jazakallahu khair Ibu Anita. Baik, kita lanjut ke ya Ibu Janan. Silakan. Nomor 7. Iya, Ustaz. Muhammadun Tobibun Jadidun. Jadidun. Ayo, artinya Muhammad adalah seorang dokter yang baru. Muhammad adalah seorang dokter yang baru. Tuntas, Ibu, insyaallah. Ya. Baik. Nuasil ila ma ba'dahu. Raqam as-samin, yang nomor yang ke-8. Silakan Ibu Lestari. Boleh dicoba. Al-inkiliziyatu lughatun sahlatun. Sahlatun. Baik. Artinya? Bahasa Inggris adalah bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah, betul ya. Walaupun ya, bertentangan dengan apa yang kita pelajari di sini. Asli yaitu lughatun sahlah kalau di latihan sebelum. Baik. Tuntas, masyaallah Bu ya. Baik. Cara bahasa yang mudah. Baik, menurut Mutas, ya, nomor yang ke-9, silakan Ibu Linda. Ibu Linda, Ustaz. Iya, Ibu Linda. Nomor 9. Anta todibun jadidun. Artinya? Apakah kamu adalah pelajar yang baru? Apakah kamu atau Anda seorang pelajar yang baru? Ya, ayo ya. Sahih.
Baik, Nuasil, kita lanjut kepada nomor yang 10. Ya, Zikri, tafadhal. Ustaz. Baik. Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Kairo adalah kota yang besar. Aywa, mumtaz, Zikri. Ya, syukran, jazakumullah khair. Baik, ya, tadi kita sudah membahas ya latihan yang kedua. Di sini kita diperintahkan untuk mencari apa? Mencari naat apa man'ut? Diperintahkan untuk mencari naat atau sifat ya pada latihan yang kedua. Nah, sekarang kita ya pada latihan yang ketiga, fil makan ya al-khali fil jumal al-atiyah man'utan munasiban. Maka di sini tadi kita sudah mencari naat. Nah, sekarang ya kita diperintahkan untuk mencari man'utnya. Ya, bagi nomor 3 ini diperintahkan untuk mencari man'ut yang sesuai. Ya, baik, nomor 1 silakan. Miftahuddin belum ada ya. Baik. Kita lanjut ke Ibu Muspira. Fadhali. Nomor 1 latihan yang ketiga. Baik. Al-Arabiyatu lugatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Ya, di sisi lain di sini harus sesuai kaidahnya ya. Ketika lughatun muannats, maka sahlatun muannats ya, dan juga harus dari sisi maknanya. Ya. Harus dari sisi maknanya ya. Al-Arabiyyatu bahasa Arab sayyaratun sahlatun. Ya, mobil yang mudah. Ini dari sisi kaidah sama ya, sama-sama muannats, tapi dari sisi mana tidak sama atau tidak jelas. Baik, syukran ya Ibu Muspira. Baik, kita melanjutkan kepada nomor yang kedua ya, latihan yang ketiga. Ahrandi, fadhal. Ana talibun qadimun. Ana talibun qadimun atau qadimun? Qadimun. Ayo ya. Artinya apa? Saya pelajar yang lama. Saya pelajar yang lama. Saya adalah seorang pelajar yang lama. Baik. Di sini perlu diperhatikan ya, di dalam permasalahan panjang dan pendek. Ya, permasalahan panjang dan pendek ini ya, baik membaca Al-Qur'an maupun kita berbicara bahasa Arab, ini jika salah ini akan merubah arti. Ya, jika salah akan merubah arti. Maka ketika membaca qadimun dengan qadimun, ini memiliki arti yang jauh berbeda. Kalau qadimun lama, kalau qadimun datang. Ana qadimun minal masjid. Saya datang dari masjid. Tapi kalau qadimun artinya lama. Lama. Syukran ya. Baik. Silakan Muwasil ila raqam tsalis, kita lanjut kepada nomor yang ketiga. Atau Pak Soni silakan. Nomor 3. Amar Nah, ini perhatikan dulu nama laki-laki dan nama perempuan untuk memberikan harapan akhirnya. Amarun tajirun ghaniyun. Iya. Amar adalah seorang pedagang yang kaya. Amar adalah seorang pedagang yang kaya. Tuntas. Ya, Pak Seni. Insyaallah. Baik, silakan nomor 4. Afteza. Silakan. Hadza qalamun maksurun. Artinya? Ini adalah pena yang patah. Tuntas, Masya Allah. Baik, rukun akhir nomor yang kelima. Silahkan Ibu Yani, nggak ada ya. Ibu Yasi juga belum ada mungkin. Ke atas lagi, silahkan Syah Ahsanul Arif. Namtat. Faisolu Tolibun Kaslanun. Faisal ini nama laki-laki ini nama perempuan biasanya? Nama laki-laki, tak? Faisal. Ayo, baik, silakan diulang bacanya. Faisolu Tolibun Kaslanun. Maka ketika kita membaca nama laki-laki atau nama perempuan, maka harokat akhirnya sangat menentukan ya. Ketika Anda mengatakan Faisalu, ya,
antum tahu kalau itu nama laki-laki ketika antum membaca Faisalu, maka antum masukkan Faisal ke dalam muannats, nama perempuan. Nah, kalau nama perempuan boleh ya di Tomah saja. Khadijah tuh, Aisyah tuh. Tapi kalau nama laki-laki gimana? Oh, berarti harus kasroh ya, Tat? Lah. Ya. Kalau nama Faisalun. perempuan tidak menerima tanwin, kalau nama laki-laki menerima tanwin. Ya. Ayo. Oke. Faisalun, Talibun, Kaslanun. Ya, kaslanun. Kali ini sudah kita. Ayo, tidak apalah ya. Nanti anak bahas untuk kaslanun. Baik, artinya apa? Faisal, siswa yang malas. Faisal adalah siswa yang malas. Yang Ini malas. antum baca kaslanun ya. Ini salah. Tapi anak belum jelaskan nih. Nanti anak akan bahas pada latihan ini. Baik ya, jazakallah khair. Ahsanul alif. Baik. Jazakallah khair. Itulah ya sedikit latihan yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Kemudian ya ini perlu diperhatikan juga ya nomor 4. Ketika ya ada ada naat atau sifat ya akan tetapi dia berakhiran dengan alif dan nun, maka tidak menerima tanwin. Ya, saya ulang, jika ada naat atau sifat yang berakhiran alif dan nun, maka kaidahnya adalah tidak boleh menerima apa? Tanwin. Nah, ini yang tadi akan kita bahas. Ya, jadi naat atau sifat ini dia diakhiri dengan alif lam. Kaslanu, alif lam dan nun. Jau'anu, alif dan nun. Absyanu, ya alif dan nun. Ghadbanu, alif dan nun. Mal'anu, alif dan nun. Maka ya dia tidak boleh menerima tidak boleh menerima tanwin. Akan tetapi jika naat atau sifat yang tidak diakhiri dengan alif dan nun, maka silahkan diberikan tanwin. Ghaniyun, ya dia diakhiri dengan ya, silahkan ditanwinkan. Sahlatun, ya huruf akhirnya tak marbuthah, silahkan ditanwinkan. Qadimun, huruf terakhirnya mim, silahkan ditanwinkan. Maksurun, huruf terakhirnya ra, ya silahkan ditanwinkan. Akan tetapi jika ada naat yang diakhiri dengan alif dan nun, maka tidak boleh diberikan apa? Tanwin. Walaupun ya man'utnya dia apa? Dhamatain atau tanwin. Ya, walaupun ya man'utnya itu berharokat tanwin. Contohnya Faisalun Talibun Kaslanu, ya yang sesuai adalah Kaslanu. Ustaz tadi katanya kalau Talibun tanwin harus diberikan tanwin. Ya ini pengecualian untuk ya naat jika diakhiri dengan alif dan nun. Baik. Jelas ya, Pak? Jelas Ustaz. Alhamdulillah ya. Jadi keluar daripada kaidah yang telah kita pelajari khusus untuk naat yang berakhir dengan alif dan nun ya, maka dia harus ya dhammah biasa. Baik. Silakan ya nomor 1 ya dibaca Ibu Airas. Ana jau'anu. Saya lapar. Ayo. Ana jau'anu, saya adalah lapar. Jadi jau'an artinya adalah lapar. Ya, tidak boleh dibaca ana jau'anun. Ya, tidak boleh karena diakhiri dengan alif dan nun. Silakan Andi Wulan nomor 2. Anta jau'anu. La ana La ana adisanu. Ya, atsanu. Atsanu, ya. La ana atsanu. Apakah kamu lapar? Tidak, saya kenyang ya Ustaz ya. Atsyan ini berhubungan dengan air. Kira-kira apa? Oh, haus. Haus. Tidak, ya, saya haus. Ayo, tidak, saya haus. Ya, apakah kamu lapar? Tidak, ya, saya haus. Baik, syukran. Alhamdulillah. Barakallahu. Baik. Hasil kita lanjut kepada Ibu Anita. Prof. Mustari, silakan. 5 dal mudarrisu ghadbanul yauma. Yauma ya Ustaz? Atau yauma? Yauma ya Ustaz? Ya. Kenapa guru itu marah hari ini? Gitu.
Ya. Al-yauma artinya adalah pada hari ini. Ya. Dia sebagai apa posisinya al-yauma? Dzaraf. Dzaraf ini ya, waktu ya Ustaz. Dzaraf zaman, ya. Ini dzaraf zaman, keterangan waktu, ya. Kalau kemarin kita sudah membahas ada amama, khalfa, ini namanya apa? Dzaraf makan atau ya keterangan tempat di depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, ya. Tapi kalau untuk al-yauma ini namanya dzaraf ya zaman atau waktu, ya. Al-yauma artinya adalah hari ini. Apakah ya atau kenapa ya guru marah hari ini? Baik, itu artinya. Syukron Ibu Anita. Baik, kemudian yang terakhir Ibu Lestari, silakan. Nomor 4. Al-kubu mal'an. Artinya gelas itu penuh. Gelas itu penuh. Mal'anu artinya adalah penuh. Ayo, baik. Jazakumullahu khairan ya atas antum berpartisipasi untuk menjawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan ilmu kepada kita. Baik, ya kita masuk ke halaman yang ke-50. Di sini Ana akan ya menjelaskan kata-kata yang baru. Al-kalimatu al-jadidatu, ya kosakata yang baru. Di sini ada al-lughatu, ya al-lughatu artinya adalah bahasa. Ya, tinggal ditambahkan nanti bahasa apa. Kalau al-lughatu al-indonesiatu ya berarti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, bahasa Arab berarti al-lughatu al-arabiyatu. Ya, kalau bahasa Inggris berarti al-lughatu al-inggrisiyatu. Ya, al-lughatu artinya adalah bahasa. Ya, bahasa apanya nanti tinggal ditambahkan. Ya. Baik, syahirun ay masyhurun. Ya, syahirun ay masyhurun. Artinya adalah terkenal. Ya, syahirun artinya adalah terkenal. Kemudian al-madinatu, ya, al-madinatu artinya adalah kota. Ya, kota secara umum, ya, bukan hanya Madinah al-Munawwarah. Ya, bukan hanya al-Madinah al-Munawwarah. Kalau disebutkan al-Madinatu al-Munawwarah, jelas Madinah yang dimaksud adalah Madinah yang ada di Saudi. Ya, jika disebutkan hanya al-Madinatu maka kota secara umum. Mungkin bisa al-Madinatu Tangerang atau al-Madinatu Bekasi atau yang lain. Baik, kemudian at-tairu. Ya, at-tairu artinya adalah burung. Ya, burung secara umum. Ya, burung. Kemudian al-yauma hari, ya hari ini. Kemudian kaslanu adalah malas, ya. Malas, jau'anu rasa lapar, atasyanu rasa haus, ya haus, mal'anu sudah penuh, ya penuh, ghadbanu marah, ya ghadbanu marah, al-usfuru ya burung usfur atau burung pipit, ya yang kecil. Ini ya di antara jenis at-thair, ya di antara jenis thairun, di antara jenis burung, ya. Atau spur, ya sini kita artikan boleh ya burung pipit atau yang sejenisnya yang kecil. Baik. Ya, yakin insyaallah. Baik. Nah, khalas Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan yang sudah disampaikan. Tadi Akhteza angkat tangan ingin tanya atau apa Akhteza? Enggak, jadi Ustaz tadi udah diulang oleh Ustaz tadi. Taib barakallahu fiik. Ya, barangkali Bapak Ibu sekalian para peserta program bahan bahasa Arab akhir pekan ada yang ingin ditanya berkaitan dengan materi ini, silakan. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan di awal ya, harapannya pada setiap materi apa yang disampaikan Ustadz bisa dipahami dengan baik. Baik. Kami beri kesempatan untuk bertanya. Afwan, Andi Wulan, antum sudah paham tentang na'at dan man'ud? Kalau letaknya susunannya sudah paham Ustaz. Antara susunan man'ud. Ini apa kendalanya Andi Wulan? Mungkin kosakatanya kosakata ya dan pengucapannya ya.
Iya, iya. Nah, ya itu. Berarti nanti antum bisa murojaah kembali di halaman-halaman yang sudah dipelajari. Terkhusus ketika memang pengen menghafal kosakata, maka antum cari yang bagian ini ya, di al-kalimatul jadidah. Ini merupakan rangkuman dari setiap babnya gitu. Di dars yang ke-9, dars yang ke-8, 7 dan sebelum-sebelumnya, antum bisa murojaah ulang. Gitu. Nanti kalau ada kosakata yang terlewat, antum belum tahu maknanya, boleh tanyakan ke kita di grup ya. Barakallahu fiik. Baik Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Kemudian yang lain coba Ana tanya ya. Ahsanul Arif, antum masih ada kendala atau sudah bisa paham semua? Untuk saat ini insya Allah Ustaz. Insya Allah apa nih? Ya cuma sama seperti Andi Wulan tadi ya. Mufrodat. Kosakata. Vocab ya. Terus juga ya lebih ke vocab sama apa ya? Penyempurnaan tanda baca kali ya. Penyempurnaan tanda baca. Harakat akhir? Ya, harakat akhir betul Ustaz. Baik, ya barakallahu fiik. Nanti di apa sama ya? Di apa namanya? Dihafalkan kembali untuk kosakatanya ya. Kemudian ya Bu Linda, bagaimana Bu Linda untuk materi hari ini sudah bisa dipahami? Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Baik. Akhteza? Insya Allah Ustaz. Pahami ya. Nah, Bu Anita? Ada yang ditanyakan Ustaz? Ya, silakan Ibu. Pemakaian al-yauma sama al-yaumu itu gimana ya Ustadz ya? Ya, barangkali bisa jawab Ustadz. Apakah ada perbedaan memfarqu bainal yaumu wal yauma? Ayo. Baik, insyaallah nanti ini berkaitan dengan dzaraf ya, zaman ya untuk waktu. Apa itu? Tolongin. Baik. Jawabannya menyusul ya Bu Anita ya. Baik Ustaz. Baik. Jazakallah Ustaz. Iya. Baik, Masya Allah. Sepertinya sudah bisa dipahami semua nih Ustaz. Ana mau tanya Ustaz, berkaitan dengan jawaan dan teman-temannya ini Ustaz, ini dikhususkan untuk mudzakkar saja atau berlaku juga untuk muannas? Atau justru sebaliknya, apa ada perbedaan bila diterapkan kepada muannas? Contoh misalnya Fatimah mengatakan saya lapar, apakah dia mengucapkan ana jau'an atau ada ungkapan yang lain? Baik. Baik ya. Untuk yang di sini ya kaslan, jau'an, aksyan, ya ghadban, mal'an, ya ini hanya dipakai ya untuk yang mudzakkar. Ya. Ini hanya ya contoh apa namanya? Naat ya yang mudzakkar. Ya. Adapun yang muannas ya nanti insyaallah anak jelaskan esok hari juga. Termasuk yang tadi dzaraf zaman juga nanti insyaallah akan dibahas esok hari. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Jadi DPR Ustaz ya. PR untuk dijelaskan besok gitu. Dua berkaitan dengan al-yaum dan juga bagian yang ini. Baik, barakallahu fiik. Ya, mungkin kita akhiri Bapak Ibu sekalian pembelajaran pada kesempatan hari ini di hari Sabtu tanggal 3 April 2021. Ini merupakan pertemuan kita yang ke-10 dari program Bahasa Arab Akhir Pekan. Alhamdulillah bertahap sedikit-sedikit, kaidah demi kaidah kita sudah pelajari, kita sudah dapatkan penjelasan dari Ustadz. Maka kami senantiasa memesan kepada Bapak Ibu untuk tidak pernah bosan memurojaah apa yang sudah dipelajari ya. Karena murojaah itu merupakan bagian terpenting dalam kita belajar, dalam kita menuntut ilmu. Ketika kita hadir dalam menuntut ilmu, maka hal terpenting yang harus kita lakukan juga adalah memurojaah ilmu tersebut. Namun ketika kita tidak murojaah, lambat laun ilmu tersebut pasti akan hilang ya. Maka murojaah terkhusus bagi memang teman-teman yang masih memiliki kendala di mufradat, di kosakata atau penyesuaian kaidah-kaidah, maka itu tentu nanti selain murojaah juga jangan pernah bosan dan sungkan untuk bertanya kepada kami. Ya, Bapak Ibu, jika ada kendala silakan bertanya di grup. Apa yang bisa kami bantu untuk menjawab, maka insya Allah akan kami jawab. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihada. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang sudah menyempatkan waktu
untuk menyampaikan materi baru ini kepada kita. Insya Allah untuk besok masih lanjutan dars yang ke-9 Ustaz ya. Ini kita baru pembahasan tentang bagian alif. Besok insya Allah kita sambung pada bagian yang al-ba-nya. Baik. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada Bapak Ibu sekalian. Semoga tetap istiqomah, jaga semangat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal kita ini. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.